Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahyu Tawardana, BEM 14786, dan di sini kita bakal menjelaskan mengenai praktikum 7 ya di sini. Nah, langsung aja ya, kita di sini pada langkah awal, pada persiapan data kita itu harus menyiapkan apa namanya library yang bakal kita pakai untuk melakukan sebuah pembacaan data set ya gitu ya. Yang kita punya itu ya. Di sini kita import pandas ya, seaborn, matplotlib, dan plotly ya. Yang mana di sini punya fungsinya masing-masing gitu, dan kita di sini membaca dataset awal ya. Di sini kita punya dataset namanya telecustomer churn, lalu eh, kita menampilkan ya 5 baris pertama dan juga mengecek info dari data type-nya gitu ya, dan kita juga eh, merintahkan untuk cek nilai kosong yang ada di dataset kita gitu ya. Dan pada tahap ini kita itu apa namanya? Kita lihat di sini, hmm, kita memiliki data itu bersifat data type-nya itu objek dan juga integer. Yang mana objek itu dia bersifat menjelaskan ya di sini. Terus seperti female, male, gitu ya, no, ya. Yang mana kita bakal lakukan apa ya, pembersihan data dan juga penyiapan data di sini. Dan pada pembersihan dan penyiapan data di sini kita lihat ya, ada konversi total charge ke numerik ya, dan isi nilai kosong. Jadi kode ini itu mempresentasikan bahwa kita itu bakal mengubah ya dari total charge ke numerik gitu di sini, dan juga mengisi nilai kosong itu menjadi median. Kita juga mengolah apa ya, mengubah gitu ya. Di sini dari churn yang yes atau no itu kan dia masih string, kita ubah menjadi 0 dan 1 dan 0. Itu 1 mendefinisikan bahwa dia itu yes dan no gitu ya, untuk 0. Dan setelah itu ini kan udah nih, kita sudah bersih, dan kita pun hapus juga data-data yang bersifat duplikat gitu, sehingga tidak mengganggu saat kita nanti memvisualisasikan gitu ya. Lalu di sini bisa cek ulang untuk ngecek ya bahwa data itu bersifat apa gitu ya. Di sini objek integer gitu ya. Dan setelah itu data bersih kita simpan di dalam uh, yang namanya ini ya, customer churn cleanet gitu ya. Lalu kita langsung masuk ke bagian tahapan 3 di sini, yaitu tahapan visualisasi. Nah, di sini kita mulai dengan melihat distribusi besar ya, yang ada di distribut tenor gitu ya. Nah, grafik ini menjelaskan ya bahwa sebagian besar pelanggan kita itu adalah pelanggan baru gitu, dan karena datanya sangat menumpuk di sisi kiri gitu ya, nilai tenor itu rendah. Ini adalah apa ya, kayak dia itu ya danger lah, bahaya gitu ya. Dan di sini juga hmm, hmm, ntar kita bakal lanjut ke bagian lihat histogram yang ini ya, monthly chart ya. Kita bisa lihat di sini diagram monthly chart yang di sini, bahwa mayoritas pelanggan kita itu lebih memilih kontrak itu secara bulanan gitu ya, daripada tahunan ataupun 2 tahun gitu ya. Nah, banyak pelanggan itu lebih berkomitmen rendah, memberikan kita gambaran yang awal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kayak pelanggan itu cuman
rating itu untuk coba-coba doang gitu dan tidak berlangganan lebih lanjut untuk bulan besoknya ataupun tahunan berikutnya gitu. Jadi ini lebih rentan ya di dalam apa namanya dataset ini gitu ya, bahwa pelanggan itu lebih senang itu bulanan gitu. Jadi ketika dia udah nggak sreg gitu ya, udah dia cabut. Makanya di sini datanya itu eh, lebih tinggi orang yang nyoba daripada orang yang bertahan di sini gitu. Dan di distribusi total juga pun kita bisa lihat ya angkanya terus menurun gitu ya untuk total total charges di sini ya. Nah, mungkin distribusi itu bisa jadi ya di sini tadi. Ini kan monthly charges atau biayanya account. Sini 20 itu biaya yang paling rendah dan ini biaya yang paling tinggi. Hmm, oke oke oke. Dan di sini kita bisa juga lihat ya box plot monthly-nya ya. Itu dia itu rentannya di antara 40 sampai 80 ya 90 ding. Habis itu di sini ya distribun kurnya itu 0 itu lebih tinggi gitu ya. Bahkan ini bisa kita mungkin ya ini 27 ini sekitar di sini 25 ya di sini mungkin sekitar 75% di sini. Jadi tinggi banget gitu ketimpangannya gitu di sini. Yang lanjut berlangganan dan tidak itu. Eh Kita masuk ke visualisasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya visualisasi yang berlangganan ya kan tadi kan saya bilang ya di sini dia itu orang itu lebih banyak yang tidak lanjut untuk berlangganan ya di sini kita bisa lihat month to month itu lebih tinggi daripada one year contract dan 2 years gitu. Dan kita masuk ke bagian keempat ya. Ya, ke bagian keempat di sini itu bagian visualisasi variat ya. Yang mana di sini kita pakai scatter plot ya, uh, bar plot dan juga heat map ya. Nah, sini kita bisa lihat ya scatter plot. Scatter plot ini uh, scatter plot ini ya kita mengidentifikasi segmen atau berisiko tinggi gitu ya. Dan di sini titik-titik oranye ya di sini churn di scatter plot ini mereka terkonsentrasi di pojok kiri atas yang di bagian sini gitu. Nah, ini menunjukkan pelanggan itu baru tenor rendah atau baru berlangganan gitu. Yang membayar biaya bulanan tertinggi adalah yang paling sering pergi gitu. Ini. Lalu dari bar plot nah di sini ya jenis kontraknya itu dia itu tinggi yang month to month ya sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat juga ya chargesnya month to month, monthly charge dan monthly. Terus yang ke tahapan kelima yaitu di bagian heat map kolerasi antar variabel. Nah, di sini kita validasi ya. Ini secara statistik atau perhatikan ya. Kolerasi antara churn dan juga tenor. Itu nilainya itu dia di minus 35. Itu yang bersifat negatif gitu ya. Sifat negatif. Nah, nilai negatif ini memberikan kita ya, membuktikan semakin lama pelanggan atau tenor tertinggi di sini, ini memperkuat pentingnya apa namanya komitmen gitu. Dan di sini churnnya itu rendah banget ya, minus 9. Dan kita bakal lihat juga ya di sini tenor itu ini menjelaskan bagian yang ini ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian tahapan 6 di sini.
Tahapan 6 ini visualisasi kita itu secara interaktif yang membantu kita itu memvisualisasikan atau secara jelas nih ya. Contoh nih, uh, tenornya itu di 16 ya, monthly charges. Nah ini dia yang outlier ya kayaknya deh. Ya, yang di tengah aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih month to month tenornya 21, monthly charges 73.7 ya, dengan nilai segitu ya dia bayarnya. Terus total chargesnya dia di berapa tuh? 15 ini. Kontraknya dia month to month dia, bukan yang one year. Coba yang oranye-oranye ini. Nah, ini yang tadi garisnya tinggi banget ya, yang di 20%. Di 20 tenornya, tenor 20. Itu monthly charge-nya di 73, terus month to month. Dan dia di sini masuk ke bagian zone 1 ya. Oke. Jadi dari hasil plot ini ya terlihat jelas bahwa dari semua jenis layanan internet ya memiliki sebaran biaya bulan yang tinggi, dan paling penting khususnya churn yang paling dominan terjadi pada kelompok fiber optik ya. Nah, ini menyiratkan bahwa pelanggan itu yang membayar biaya mahal untuk layanan premium merasa kecewa karena mereka tidak terikat kontrak. Mereka itu jadinya langsung pergi ya. Di sini kita bisa lihat nih churnnya internet service no, yang fiber optik itu ada churns S ya, tentu ya dikit lah. Jadi mungkin segitu aja ya videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.